ditemukan tubuh seorang laki-laki yang sudah tercabik-cabik. Korban diduga diserang oleh buaya pada saat sedang memancing. Namun, saat diperiksa oleh tim forensik, terungkaplah fakta tak terduga yang berhubungan dengan keluarga korban. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel saya Dr. Stefani. Di episode kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kasus penemuan jasad seorang laki-laki di sebuah sungai. Pada saat ditemukan, jasad laki-laki ini sudah dalam keadaan tercabik-cabik dan diduga dimakan buaya. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan, terungkaplah sebuah fakta yang tidak terduga-duga. Awal penemuan jasad si laki-laki ini, itu ketika ada seorang warga yang mau pergi memancing. Saat sampai di tepi sungai, warga ini mencium ada bau busuk yang cukup menyengat. Awalnya, ia mengira ada bangkai hewan. Tapi kemudian, ia melihat ada sesosok tubuh manusia yang dalam keadaan tertelungkup, tersangkut di antara bebatuan. Saat dilihat, kulit dari korban ini sudah berwarna kehijauan dan juga keadaannya sudah tidak utuh, sudah tercabik-cabik dan diduga dimakan buaya. Warga tadi kemudian melaporkan penemuannya ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang dan melakukan pemeriksaan. Mereka juga melakukan pencocokan antara ciri-ciri jasad yang ditemukan tadi dengan laporan orang hilang. Dan akhirnya diketahui kalau korban ini seorang laki-laki berusia 30 tahun dan dilaporkan hilang kurang lebih 2 hari yang lalu oleh adik laki-lakinya. Dari keterangan adik korban, awalnya korban ini dengan adiknya itu mau pergi memancing. Korban yang mengajak si adiknya ini ke satu spot memancing yang belum banyak diketahui orang. Di situ mereka memancing selama beberapa lama, lalu setelah itu adik korban ini pulang duluan. Dan kakaknya ini terakhir kali masih kelihatan asik mancing. Dan itulah terakhir kali adiknya korban melihat dalam keadaan hidup. Pada saat tim forensik melakukan pemeriksaan terhadap jasad si korban, korban ini sudah dalam keadaan tidak utuh. Dan yang tersisa hanya bagian kepala, leher, dada, dan bagian perutnya itu sudah tercabik-cabik. Dan bahkan cuman tersisa kakinya itu sebelah kanan aja. Anggota gerak yang lain sudah tidak ditemukan. Kemungkinan apabila memang korban ini diserang oleh buaya, buayanya itu masih dalam keadaan separuh kenyang, sampai saat dimangsa, itu nggak semua tubuhnya korban dimakan dan masih ada sisanya. Tapi pada saat diperiksa luka-luka cabikan tadi, akhirnya ketahuan kalau luka-luka ini terjadi setelah korban ini meninggal dunia. Karena dari luka, tanda-tanda peradangannya itu hampir tidak ada. Tidak ada kemerahan, terus juga tidak ada ditemukan adanya gumpalan darah. Dan tambahan lagi,
Di bagian leher ditemukan ada luka jerat yang melingkari lehernya korban ini. Dan di bagian kepala itu ada satu bagian yang remuk akibat hantaman benda tumpul. Selain itu juga ada luka berbentuk lubang di bagian kepala yang sesuai dengan gigi hewan yang besar. Contohnya buaya. Tapi luka berbentuk lubang tadi lagi-lagi tidak menunjukkan tanda peradangan. Dan ini terjadi setelah korban mati. Dan luka jerat pada leher dan juga kekerasan tumpul pada kepala, itulah sebab kematian korban yang sebenarnya. Pihak yang berwenang kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diketahui kalau korban dilenyapkan nyawanya oleh adiknya sendiri. Sedikit tentang latar belakang kakak beradik ini. Mereka itu dikenal oleh warga sebagai saudara yang sangat kompak. Mereka hanya tinggal berdua. Keduanya sama-sama belum menikah, dan mereka juga terkenal sangat baik pada tetangga-tetangganya. Mereka rajin membantu, dan ya sekilas lalu ya mereka pasangan yang ya kompak lah. Kakak adik yang sangat kompak. Dan sehari-hari mereka berdua ini kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kehidupan mereka berdua berlangsung dengan sangat tenang sampai ketika kedua orang tua mereka meninggal. Kedua orang tua mereka berencana untuk membagikan warisan. Dan inilah awal dari perpecahan antara keduanya. Dari keterangan tetangga itu mengatakan, ya sebenarnya kami nggak tahu kejadian detailnya seperti apa. Yang kami tahu mereka itu sering cekcok. Dan setiap kali cekcok itu pasti ada kata-kata yang menyebutkan tentang pembagian warisan yang dinilai tidak adil. Ada warga yang juga mendengar pertengkaran dari rumah mereka, itu sempat mendengar kakak beradik ini saling ancam. Ternyata suatu hari si adik ini sudah mempunyai rencana jahat. Ia berpura-pura mengalah pada kakaknya, padahal sebenarnya si adik ini berniat untuk menguasai seluruh harta warisan keluarga mereka. Dan adik ini pun mengatur rencana dengan berpura-pura menawarkan perdamaian ke kakaknya. Suatu hari si adik ini bilang ke kakaknya, "Kak, yuk pergi mancing. Kan udah lama nih kita gak mancing berdua. Dulu kan kita sering ya mancing senang-senang dari kita masih kecil. Belakangan ini kan ya kita sering bertengkar. Yuk acara ini dianggap aja kayak ya acara perdamaian lah buat kita." Dan ternyata si adik tadi memang sudah tahu kalau di spot memancing tempat ia mengajak kakaknya tadi ada buayanya. Saat sedang memancing, si adik ini sempat memperhatikan sekelilingnya. Ia pastikan gak ada siapapun yang melihat. Lalu dia ambil tali yang sudah ia siapkan dari rumah dan dia jerat leher kakaknya. Dan pada saat kakaknya melawan, adik ini menghantamkan batu ke kepala kakaknya berkali-kali sampai kakaknya tewas. Setelah itu, dengan tenangnya sang adik ini menghanyutkan jasad kakaknya ke sungai dengan harapan akan dimakan buaya dan nanti nggak akan ketahuan. Semua itu dilakukan si adik demi harta warisan.
Dan pada akhirnya, sang adik ini pun dituntut dengan pasal pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman seumur hidup sampai hukuman mati. Itu tadi salah satu contoh kasus seseorang yang dibutakan matanya hanya karena harta warisan. Padahal harta itu kan gak dibawa mati. Sebanyak apapun harta yang ditawarkan, itu masa sih sepadan dengan nyawa manusia? Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.